baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris kelima, baris keenam, dan baris ketujuh. Itu adalah apa itu? Periodenya. Nah, sebenarnya golongan dan periode itu apa sebenarnya? Golongan adalah susunan unsur-unsur kimia dalam sistem periodik, unsur arah tegak vertikal. Nah, mereka ini disusun bagaimana? Mereka itu disusun berdasarkan kemiripan sifat unsur yang dia miliki. Jadi kalau misalnya golongan 1A ini sifat unsurnya itu hampir sama. Misalnya hidrogen, lili, nana, kawan, rubi, cesfran. Litrium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium misalnya. Itu adalah sifat kemiripannya sama. Kenapa sama? Itu adalah golongan logam alkali. Katakanlah misalnya seperti itu ya. Nah, mereka itu disusun berdasarkan kemiripan yang ada pada unsur tersebut. Tadi dikatakan bahwa golongan adalah susunan unsur-unsur kimia yang ada dalam sistem periodik. Unsurnya arah tegak vertikal, arah ke atas. Nah, kenapa ini dikatakan dalam satu kelompok vertikal itu? Itu didasarkan kepada sifat yang dimiliki unsur tersebut. Kemiripan sifatnya. Kemudian, golongan-golongan dalam sistem periodik itu apa saja misalnya? Nah, golongan dalam sistem periodik itu ada golongan 1 misalnya. Golongan 1. Terdiri dari apa saja golongan 1A ini? Hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Itu ya. Jadi golongan 1A-nya terdiri dari hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Sebenarnya ada beberapa trik ya. Ada beberapa trik untuk kalian mudah menghafalnya. Misalnya kalau H itu hore misalnya. Hore, Lili, Nana, kawan Ruby, Cespran. Jadi cara membuatnya adalah dengan jembatan keledai. Jadi dibuat aja misalnya apa? Kamu sukanya hore atau hai Lili Nana misalnya. Bisa aja. Tapi nanti maknanya adalah hai itu adalah hidrogen. Kemudian yang kedua adalah golongan 2A. Golongan 2A ini terdiri dari berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Nah, terserah kalian mau nanti misalnya apa. B itu apa? Bebek misalnya. Mg itu mangga misalnya. Ci itu misalnya apa? Cacing, dan seterusnya. Silahkan. Kalau misalnya beli mangga, cari sirsak, bawa rambutan, boleh. Atau beli mangga, cari stroberi, bawa rakun misalnya, boleh. Silahkan aja. Terserah dari kalian nanti untuk yang mana yang mudah dihafalkan. Kemudian dia nyebrang lagi ke misalnya golongan 3A. Ada golongan 3A. 3A itu terdiri dari apa saja? Ada ini ya, ada golongannya 3A. 3A ini ada boron, ada aluminium, ada gallium, ada indium, ada titanium, ada thorium, dan seterusnya. Kemudian golongan 4A. Ada karbon, ada silikon, ada germanium gitu ya, ada germanium, ada SN itu timah ya. Kemudian ada PB. PB itu timbal biasanya orang menyebutnya. Kemudian juga ada misalnya golongan
golongan 5A. Ada N itu apa? Ada yang tahu N? Danda? Ada yang tahu N? Simbolnya N apa? Niki? N itu apa? Nitrogen. Oke, N itu nitrogen. Kemudian P-nya apa? P-nya Fosfor. Kemudian ada apa lagi? Arsen. Ada arsen. Kemudian ada SB. SB itu antimon, ya. Kemudian ada B itu apa? Bismut. Nah, jadi sebenarnya ya, saya ulang kembali, saya review kembali. Penamaan unsur itu kan kalau misalnya dia tunggal itu adalah huruf kapitalnya. Huruf kapitalnya. Katakanlah misalnya ada N, ada NA. Ada N, ada N ini, ada NA. Kenapa jadi ada N, ada Na? Karena ini nitrogen. Mungkin dia pertama disebutkan nitrogen. Kemudian nanti kalau misalnya dibuat lagi Ni misalnya itu jadi apa? Jadi nikal. Jadi huruf pertamanya adalah diambil huruf depan dari nama unsurnya. Misalnya nikel. Karena sudah ada N nitrogen. Maka nanti ada nikel. Itu bukan N lagi tetapi Ni. Ya. Atau misalnya setelah N ada Na lagi. Karena ada Ni, ada Na, maka namanya adalah natrium. Kemudian ada N lagi. Sandingannya dengan E. Misalnya neon. Jadi penamaan unsur itu diambil dari huruf pertama, huruf kapital huruf pertamanya. Kemudian dilanjutkan kalau misalnya sudah ternama dengan huruf pertama itu diambil dengan huruf keduanya. Bisa diambil huruf kedua, bisa diambil dengan huruf ketiga dan seterusnya. Silakan anak-anakku kalau misalnya belum ada tabel periodiknya, silahkan nanti difotokopi tabel periodiknya. Atau kalian beli di toko-toko buku, misalnya di toko-toko yang ada di Muara TW, insya Allah nanti banyak orang jual tabel periodik. Mungkin ada pertanyaan dulu, ada pertanyaan silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Baik cara penamaannya, cara membacanya, ataupun letaknya. Bagaimana? Kita ada berapa partisipan ini ya? Mungkin kita lihat ya. Oke, silahkan ada yang mau ditanyakan? Anak-anakku sekalian, saya ingin kembali mengulang bagi mereka yang barusan bergabung ya. Ini namanya tabel periodik. Ini namanya tabel periodik. Tabel periodik ini terdiri dari dua lajur. Ada lajur vertikal, itu namanya golongan. Itu ada namanya golongan. Sedangkan lajur horizontalnya adalah golongan. Nah, untuk golongan ini bisa kita lihat. Ini golongannya terdiri dari beberapa golongan. Ada golongan 1A, letaknya di paling pojok, paling pinggir ya. Kolom paling pinggir. Ini golongan 1A. Kemudian ini golongan 2A. Kalau ini golongan 3A. Ini 4, mohon maaf. Ini golongan 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B. 8B ini ada 3 vertikal, 3 kolom vertikal ya. 3 lajur secara vertikalnya ada 3. Nanti gimana sih kenapa dia terletak pada golongan 1A, 2A? Nanti ada caranya. 1B, 2B, 3A, 4A,
5A, 6A, 7A, dan 8A. Anak-anakku sekalian, sebenarnya cara membacanya itu seperti ini. Coba lihat. Nih, lihat. Nih ya. Nih caranya. Cara membacanya. Angka 12 yang ada pada pojok ini angka 12-nya. Ini di zoom. Angka 12-nya ini silakan dibuka tabel periodik kalian. Angka 12 ini menunjukkan dia nomor atom. Nomor atomnya. Nomor atom adalah jumlah elektron. Nomor atom adalah jumlah elektron. Kemudian di bawahnya adalah ada nomor masanya. Nah, jadi kalau misalnya ada nomor atom, ada nomor massa. Nah, itu bisa kita nomor atom itu sendiri bisa dikatakan dengan jumlah protonnya. Kalau ditanyakan nomor atomnya 12. Berarti jumlah elektronnya berapa? Jumlah elektronnya 12. Jumlah protonnya berapa? Ya 12 juga. Karena nomor atom sama dengan jumlah elektron sama dengan jumlah proton. Kemudian yang kedua adalah nomor massanya. Nomor massa itu sama dengan jumlah proton ditambah dengan jumlah neutronnya. Ini nomor massanya. Jumlah proton 12 ditambah neutron nanti ketemu nomor massanya. Nomor massa sama dengan jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron. Atau nanti kalau kamu mau mencari jumlah neutron, nomor massa dikurang apa? Dikurang nomor atom. Jadi 24 dikurang 12 itu sama dengan 12. Kalau demikian, neutronnya berapa? Neutronnya 12. Sebagaimana pertanyaan teman-teman kalian kemarin, apa beda antara isotop, isobar, dan isoton? Kalau dia isotop berarti protonnya sama. Kemudian kalau dia isobar berarti masanya sama. Kemudian kalau dia isoton, neutronnya sama. Nah, itu adalah. Nah, kita lanjut. Golongan adalah susunan unsur kimia dalam sistem periodik. Kemudian golongan itu didasarkan kepada kemiripannya. Kemudian terdiri dari apa saja? Ini dia. Terdiri dari Terdiri dari 16 ya. 16 golongan. 16 golongan. Untuk golongan utamanya adalah 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Kemudian golongan transisi ada 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B. Kemudian nanti di bawahnya ada lagi. Sebenarnya itu adalah golongan transisi. Itu adalah untuk golongan transisinya. Kemudian sekarang kita lihat, periode. Nah ini periode. Periode tadi sebagaimana saya katakan bahwa periode itu adalah dia berada pada arah horizontal. Ya. Periode pertama terdiri dari 2 unsur. Ada 2 unsur. Periode kedua ada 8 unsur. Periode ketiga ada 8 unsur. Periode keempat ada 18 unsur. Periode kelima ada 18 unsur. Periode keenam ada 32 unsur, yaitu 18 unsur.
dan 18 unsur yang merupakan deret lantanida dan aktinida. Nah, di mana sebenarnya letak dari deret aktinida dan lantanida dan aktinida? Kita lihat pada ini. Sebentar. Ini adalah lantanida, ini lantanida, ini aktinidanya. Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7. Nah, 7 ini nanti ada yang 6 dan 7. Ada lantanida, ada aktinida. Ya, itu ya. Tadi dikatakan bahwa nih, periode ke-7, nah ini, periode ke-6 tadi lantanida termasuk juga pada golongan yang di atasnya ada 6. Ada cesium, barium, ada dan seterusnya itu ya. Itu periode 6 terdiri dari 32 unsur yang ada di tabel periodik yang ini ya. Nih. Kemudian ditambah yang di bawah ini ada lantanidanya. Ini lantanida, ini aktinidanya. Kalau boleh 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 itu ada 2, ini 6 juga, yang ini juga 6. Yang 7 ini 7, ini juga 7 periodenya. Jadi ya, 7 itu ada 2, terdiri dari sini, masuk di golongan sini dia. Nah, ini. Nah, kalau di bawahnya itu kan ada lantanida dan aktinida. Nih, kita lihat. Nah, ini. Ini lantanida, ini aktinida. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6, ini juga 6 periodenya. Ini 7, ini juga tuh 7. Oke, sekarang kita lanjutkan. Periode adalah susunan unsur-unsur kimia dalam sistem periodik. Unsur arah mendatar. Jadi tadi arahnya mendatar. Penentuan periode berdasarkan jumlah kulit elektron pada unsur tersebut. Jadi jumlah kulitnya. Dari mana? Dari 1A, 2A, 3A, 4A, 5A. Bukan. 1S2, 2S2. Mohon maaf ya. 1S2, 2S2, 2Pi. Nah, itu yang didasarkan kepada aturan outbound-nya ya. Ini kita kemarin, nah ini 1S2, 2S2, 2Pi6, 3S2, 3Pi6, 3Pi6, kemudian 4S2, 3D10, 4Pi6, 5S2, 3D10, 5Pi6, 6S2, 4, kalau dia P 14, kalau dia D10, P itu 6, S itu 2. Jadi ingat-ingat, kalau S maksimumnya cuma 2. Kemudian kalau dia P maksimumnya adalah 6. Kalau dia D maksimumnya adalah 10. Kemudian kalau dia F maksimumnya adalah 14. Nah, bagaimana cara menentukan golongan dan periode unsur kimia? Nah, ini. Periode itu sebenarnya bagaimana menentukannya? Kalau misalnya dia berakhir pada NS1. Nih ya. NS1. 1S2, 2S2, 2Pi6, 3S1. Berarti NS-nya adalah NS1. Maka otomatis dia golongan 1A. Periodenya apa? N terbesar. Terakhirnya pada 3S. Kalau misalnya 3S, ya 3. Kalau misalnya 2S, 2. Kalau misalnya 4S, 4. Periodenya. Tergantung dengan terakhirnya S berapa dia. Tapi pangkatnya adalah 1. Oke. Kemudian yang kedua adalah misalnya NS2. NS2 dari aturan outbound itu tadi ya. Nih. 1. Kalau misalnya 1S1, periode 1 golongan 1. 2S1 golongan 1A periode 2 karena dia 2S1.
Misalnya terakhirnya 4S1. 1A periode 4. N-nya yang dilihat. Jadi yang dilihat itu adalah terakhirnya saja. Ya. Kemudian coba Anda lihat. Nah, itu golongan utama sebenarnya. Golongan utama itu terdiri dari blok S. Kenapa dikatakan dengan blok S? Karena dia berakhir pada S. Kemudian ada blok P. Kenapa dia dikatakan pada blok P ini sebenarnya ini. Nah, ini. Golongan A menempati subkulit S dan P. Jika dia berakhir pada S, ada dua kemungkinan saja, NS1 atau NS2. Nah, kalau misalnya jika dia S-nya itu S dan P. S itu kan 2 ya. Nih, kalau boleh saya edit ini. Anda lihat ini. Saya skip dulu. Nih. Saya ke sini. Dan sebentar. Ini. Nih. Ini adalah NS1 misalnya. Nah, kalau S-nya NS1, jika dia NS1, NS1 maka dia golongan 1A. S-nya pangkat 1. NS2, karena S-nya pangkat 2 maka dia golongan 2. Ini NS2. S itu kan pasti 2. NP1. 2 ditambah 1 itu 3. 2 ditambah 1, 3. Maka dia golongan 3A. Dan seterusnya. Ini bisa Anda lihat ya. Ini. Nih. NS2, NP1. 2 ditambah 1 kan 3. NS2, NP1. Nih sengaja saya tidak tulis di bawahnya supaya jadi acuan. NS2, NP1, 2 ditambah 1, 3. Berarti dia golongan 3. Ini NS berapa ini? NS berapa? NS ganda. 2. Ya. NS2, NP 2. NP2. Berarti 2 ditambah 2, 4. Berarti golongannya golongan 4A. 4A. Siapa ini? Nur Hikmah. Coba. Nur Hikmah, hidupkan audionya. Nur Hikmah. Oke. Nur Hikmah. Kira-kira kalau golongan 6A ini S-nya berapa? S berapa ditambah berapa? S-nya pasti 2. Ini 2 semua. Ini 2 semua. NS2, NP berapa? Oh. NP berapa jadi 5? NP berapa? 2 ditambah berapa sama dengan 5? NP3. Ya. NP3 berarti ini NP2. Salah. NP2. Coba kita lihat pada ini ya. Nih, coba Anda lihat. Nah, ini. Ini NS2, NP3, 2 ditambah 3, 5. NP2 ditambah 4, 6. Nih, 6. Nih, 3, 6. Kira-kira sampai di sini ada pertanyaan dulu? Silahkan, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut. Tadi ya, ini. Oke. Tadi golongannya ada NS1. Kalau dia berakhir pada S1, maka 1A, S2, 2A. 2 ditambah 1, 3. 2 ditambah 2, 4. 2 ditambah 3, 5. 2 ditambah titik-titik P-nya berapa? Jadi 6, 4. 2 ditambah titik-titik P berapa? Jadi 7. 5. 2 ditambah berapa? Jadi 8.
Itu adalah cara sederhana untuk menentukan golongan A. Kemudian sekarang kita lihat pada golongan B. Nah, sebenarnya pada golongan B itu beda ya. Kalau B, kalau dia berakhir pada subkulit D, kalau dia menempati subkulit D, terakhirnya ada D, maka yang diperhitungkan bukan hanya D, tapi S dan D. S2 ditambah D9 itu sebenarnya 11. 11 itu jadi 1. Ingat, coba diperhatikan. Kalau 11 jadi 1, 12 jadi 2. Kalau dia 3 ya 3. Jadi ingat, lebih dari 10 itu dianggap kalau 11 1, 12 2. 2 tambah 1 3 tetap, 2 tambah 2 4 tetap 4. 2 ditambah 3 jadi 5 jadi 5, 2 4 6 2 5, 2 ditambah 5 7. Golongan 7A 7B. Coba diperhatikan ini. Seandainya ini berandai-andai, ada 3 kemungkinan. Ada 3 kemungkinan konfigurasi elektron yang melibatkan D. D ya. D itu bisa D-nya 8, 2 ditambah 8 itu kan 10. Dianggap 8, 2 ditambah 8 10. Sebentar. 2 ditambah 3. Jangan Bapak. Lawan Bu Buantio. 2 ditambah 6 maksud saya. 2 ditambah 6. Bentar ya. 2 ditambah 6. Salah. Bentar, mohon maaf. Cari di TO. 2 ditambah 6. Oh ini nggak bisa diedit. Kalau nggak saya kembali dulu. Oke sini. S2 ditambah 6. Misalnya saya tulis 6 di sini. 2 ditambah 6 8. Itu golongan 8A. Atau saya ganti dengan 2 ditambah 7. Itu 9 dianggap 8. Coba diperhatikan. 2 ditambah 8. Itu juga 10 dianggap 8. Jadi ada 3 kemungkinan. Elektron yang mengisi pada subkulit D. Itu ada kemungkinan 2 ditambah berapa jadi 8 itu dianggap 8. 2 ditambah di 7 itu dianggap 9 itu dianggap 8. 2 ditambah 8 itu sama dengan 10 kan dia. Itu juga dianggap 8. Nah, coba kita lihat di sini. Sebentar, saya skip dulu ya. Saya skip, kita kembali ke bentar. Nah, ini. Nah, ini. Ini kan letaknya ini letaknya. Ini sebenarnya 2 NS2 ditambah dengan ND6. NS2 plus ND6 itu 2 ditambah 6 8. 8 dia. Ini 2 ditambah 7 itu seharusnya 9. Karena dia nggak ada 9B. Maka 9 itu dianggap 8. 2 ditambah 8 itu 10. Juga dianggap 8. Jadi ya. Ada kemungkinan kalau N ditambah dengan D itu jadi 8. 2 ditambah 7 itu sebenarnya 9. Tetapi dianggap 8. 2 ditambah ditambah 8 itu dianggap 10 itu juga 8. Ada pertanyaan dulu, ada pertanyaan. Kok jadi ribet gitu ya? Paham nggak maksudnya? Paham. Paham ya? Oke. Paham dikit, Pak. Oke, sekarang kita ke sini. Nah, ini. Bapak ingin kamu mencoba. Ini ada soal. Nah, ini dulu. Nah, coba sekarang kamu tentukan ini golongan dan periodenya. Masing-masing mencoba. Kira-kira 11 Na ini golongan berapa? 20 Ca juga golongan berapa? 16S golongan berapa? 26 Fe golongan berapa? Golongan dan periode ya, bukan hanya golongannya saja yang dicari. Tentukan golongan dan periode dari ini. Cara mencarinya adalah menggunakan aturan Aufbau ini.
Diisi dulu 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 ini. Nih. Silakan dicoba. Nanti Bapak jangan dijawab dulu ya. Nanti saya absen satu persatu untuk menjawabnya. Bagi yang dapat saya kasih nilai. Oke. Kita langsung ambil nilai. Terima kasih. Silakan. Soal 2 menit satu soal, berarti 2 kali 5 10 menit dari sekarang bisa dimulai. Boleh sambil mengerjakan, boleh sambil bertanya, tetapi jawabannya disimpan dulu. Jawabannya disimpan dulu. Ya, Pak. Jawabannya disimpan dulu. Belum. Kalau di sini titik ya. Ada yang sudah? Sudah. Sudah. Iya, Pak. Iya, Pak. Saya mau ya, bukan langsung ditentukan golongan dan periodenya. Saya mau kamu nyebut 1S2, 2S2. Misalnya A itu diurai dulu. Siapa tahu nanti kamu cuma langsung lihat ini. Saya nggak mau. Diurai dulu. NA misalnya NA 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Nah, jadi ketahuan nanti yang betul-betul. Paham ya maksud saya ya? Paham ya? Paham. Paham, oke. Udah semua yang lain gimana? Belum, Ya, Pak. yang lain? Belum? Belum, Pak. Udah. Belum. Yang belum gampang. Ya, yang belum lanjut,
Oke. Oke. Kalau sudah semua, boleh. Tapi kalau belum, masih kita beri waktu. Sultan Nur Rahmah mana ini? Gak kelihatan mukanya. Elvira, Gladisia. Mana ini Aulia Rahmah. Ini kenapa ini enggak ada wajah-wajahnya mana? Kemana, Mang? Oke, saya mulai bertanya ya. Saya saya ingin menanyakan untuk mereka yang wajahnya nggak kelihatan dulu. Saya Oke. Destrina Anugrah. Mana Destrina Anugrah? Destrina Anugrah. 10 Mia 1. Mana? Elisia Putri. Ini ada audionya. Elisia Putri mana? Kenapa kameranya nggak dihidupi? Nah. Olimpia Mayasari. Halo Olimpia. Olimpia. Dengar. Mana Olimpia? Mana kok lari Olimpia tadi? Olimpia, hidupkan anunya. Audio kamu. Olimpia Mayasari. Wah, Olimpia ini foto aja dipasangnya. Mana orangnya? Olimpia. Halo. Nah. Muammar Palah. Halo Muammar. Oke. Muammar, ya. Muammar. 11 NA golongan berapa? 11 NA golongan A1, Pak. 1A. 1A. Anunya konfigurasi elektronnya gimana?
Punya kamu baca. Konfigurasi elektronnya 1S pangkat 1. 1S. Pangkat Ulang. 1. 1S pangkat 1. 1S pangkat 1. Terus 2S pangkat 2. 2S pangkat 2. 2P pangkat 6. 2P pangkat 6. 3S pangkat 2, Pak. 3S pangkat 2. Itu adalah menurut siapa tadi? Muammar Muammar Palah. Oke, kita kunci dulu. Muammar Palah. Golongan berapa tadi? 1A. Periode berapa? 1A periode 3. Periode 3. Oke, Muammar Palah ya. Oke, Iya. lanjut. Sebelum saya nyatakan gimana, nanti kita kunci dulu. Oke. Nur Hikmah. Halo Nur Hikmah. Pak. Oke. Iya, Pak. Nur Hikmah, saya mau kamu menyebutkan konfigurasi elektron dari 16S. Gimana? 16S. Ya. Iya, Pak. Ya, mulai dari sekarang. Golongan 6A. 6A. Golongan 6A, periode. Periode 3. Konfigurasi. Konfigurasinya seperti apa? 1S pangkat 2. 1S2 2S ya. pangkat ini. 2S pangkat 2. 2S pangkat 2. Ya. 2P pangkat 6. P6. Oke. 35 pangkat 2. 3P pangkat 4. Ulang. 1S2, 2S2. 1S2, 2S2. 1S2. Ya. 2S2. 2P6. Ulang. 1S pangkat 2. 2S pangkat 2. Ulang. Ini. Ya. 1S pangkat 2. 2S pangkat 2. Oke. 2P pangkat 6. Oke. 3S pangkat 2. 3P pangkat 4. 2P Udah, pangkat 2P pangkat 4. 4. Oke, saya kunci dulu. Namanya tadi siapa? Nur Hikmah. Nur Hikmah. Iya, Pak. Nur Hikmah. Oke. Dwi Nopita, siap? Dwi Nopita. Oke, Dwi Nopita. Dwi Nopita, Bapak pengen kamu menjelaskan 20 CA. 20 CA. Periodenya periode 4, golongan 8B, konfigurasi 8B periode berapa? 4. Periode 4. Ya, konfigurasi reaktornya 20 CA tadi 2A, Pak. Golongan 2A. Golongan 2A. 2A. Periode Konfigurasi periode 4 ya. Konfigurasinya seperti apa? 1S2, 1S2, 2S2, 2S2, 2P6, 2P6, 3S2, 3S2, 3P6, 3P6, S2. berapa? 4S2. 4S2. 10, 20. Oke. Namanya siapa tadi? Dwi Novita. Dwi Novita ya? Itu mana dia? Dwi Novita. Oke. Terima kasih Dwi Novita. Lia Banuwati Sidik. Lia Banuwati. Halo Lia. Halo Lia. Audionya dihidupkan Lia. Oke. Lia. Oke, Lia itu kan di GCR itu saya lihat akunnya ada 2. Mana Lia? Kok hilang dia? Mana Lia? Mana Lia?
Halo Lia. Pak. Kamu kemana? Ya, Pak. Nah, Tat. Lia. Oh, lari kamu. Ada ya? Masih ada ya? Menerima kan? Sebentar, Lia, saya cari dulu Lia, kok hilang? Oh ya, ini Mau Lia. dimakan, Pak? Oke, Lia. Halo Lia. Lia itu kan di CR itu akunnya ada 2 saya lihat. Coba yang satunya kalau memang tidak aktif ya Oh, yang itu. dimatikan saja supaya Bapak tidak kesulitan nanti. Itu kan Iya. double kayaknya akunnya. Jadi salah satu akun aja nanti yang dipakai ya. Akun yang kalau misalnya Banowati itu kan ada Ya, Banowati. Pak, yang Lia Banowati ada aja yang Banowati. dipakai. Ada 2 rasanya malah. Sama dengan Francisca. Francisca malah ada 3 Yang dipakai akunnya. Lia Banowati, Pak. Iya. Nah, yang mana nanti yang akunnya yang aktif. Oke, Lia Banowati Sidik. Bapak pengen penjelasan dari kamu untuk 30 ZN. 30 ZN. Itu gimana konfigurasi elektronnya? 1S pangkat 2, 2S pangkat 2, 2P pangkat 6, Oke. 3S pangkat 2, 3P pangkat 6, 4S pangkat 2, 3D pangkat 10, periode 4, golongan 2B. Oke, dia 2B ya? 2B. Golongan berapa dia? Iya, Pak. 2B. 10, 20. Golongan 2B, Pak. Golongan 2B. 30 ZN ya. 30 ZN. Oke, periode golongan 2B. Periode berapa? 3. Periode berapa dia? N terbesarnya berapa? 4. Ya, periode. Berarti 4. dia periode 4 ya. Oke. Oke, terima kasih untuk Lia. NAS CAFE. Sekarang FE lagi. S Oke, terbesarnya ada yang ini 2, Pak. Imelda, mana Imelda? Ya, Pak. Ada, Imelda ada. Ada. Mana Imelda? Ntar, Imelda. Oke, Imelda. Halo Imelda. Ya, Pak. Oke, Imelda, kalau 26 FE, konfigurasi elektronnya seperti apa Imelda? Dulu kalau belajar masuk, Pak. Oh, hanya masuk. Oke. Lanjut. Kalau Niki sama Ola ini pasti bisa, sudah. Yakin. Lorin mana Lorin? Lorin juga. Lorin ini bisa. Lorin baru Lorin. Halo Lorin. Halo, Golongan berapa Lorin? yang mana? 26. 26 FE, golongannya Ya. 8B. 8B. Oke. Niki mana Niki? Apa yakin aja bisa ini. Mana Niki? Niki Tirto. Niki, halo Niki. Ya, Pak. Golongan berapa Ki? Berapa, Pak? 26 FE itu golongan berapa? Golongan 8B periode 4. Oke. Ya. Oke. Olan siapa? Olan. Sudah saya kasih tahu. Olias Lipardo mana? Olias mana? Ada, hadir nggak? Olias Ripaldo. Olias Ripaldo ada nggak? Nggak ada. Putri Ayuni. Halo Putri Ayuni. 26 FE golongan berapa Putri?
Golongan 8B. Golongan 8B. Periode 4. Periode 4. Yakin ya? Bisa ya? Nah, Konfigurasi elektronnya gimana? Gimana? Sudah buat? Ya. Gimana? Konfigurasi elektronnya 1S2, 2S2. 1S2 pangkat 2. Oke. 1S pangkat 2. Betul. 2S pangkat 2. Betul. 2P pangkat 6. 2P6. Terus 3S pangkat 2. 3S pangkat 2. Lanjut. 3P pangkat 6. 3P pangkat 6. Lanjut. 4S pangkat 2. 4S pangkat 2, Pak. Tiga D pangkat 6. Suara Bapak hilang. Suara Bapak nggak ada, Pak. Suara Bapak nggak ada. Suara Bapak. Halo, suara ada nggak suara saya? Ada, Pak. Ada Pak, ada. Oke. Terima kasih. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 2 tambah 2, 10, tambah 6, 2 tambah 2, 4, tambah 6, 10, tambah 2, 12, tambah 6, 18, tambah 2, 20, tambah 6, ya betul. 2 ditambah 6, betul 26 ya, betul ya. 8B. Oke, saya kira sudah bisa semua ini. Ada yang kesulitan untuk menentukan golongan dan periode? Kesulitan nggak? Nggak ada Pak. Nggak ada. Oke, kalau tidak ada, waktu kita sudah menunjukkan pukul 8. Berapa menit ini? Pukul 8 lewat 3 menit, masih ada waktu sebenarnya. 8 lewat 3 Pak. Ya, oke. Kita sampai pukul 8.15 menit. Oke. Saya mau lanjut. Ini. Coba diperhatikan. Ini kunci jawabannya. NA. Coba diperhatikan. NA itu tadi ada Tadi mohon maaf untuk Nurfalah. Nurfalah mana? Nurfalah. Muhammad Nurfalah. Coba perhatikan Nurfalah. Perhatikan. Nah, Muhammad Nurfalah tadi dia menjawab 1S1, 2S2, 2P6, 3S2. Sebenarnya pertama kali itu kan 1S2. Jadi jawabnya adalah 1S2 dulu karena dia konfigurasi elektronnya seperti ini Nurfalah. Ini mulai dari angka 1, kedua, baru ke sini, lanjut ke sini, lanjut ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, dan seterusnya. Jadi jawabannya untuk 11NA itu bukan mohon maaf ya, bukan langsung 1S1, tapi bisa Anda lihat nih, cara menjawabnya adalah kita mulai dari konfigurasi aturan outbound-nya adalah 1S2, 2S2, 2 ditambah 2, 4, 2 ditambah 2 itu 4, ditambah 6, 11, ditambah 1. Nah, ini. Perhatikan konfigurasi elektron terakhirnya adalah 3S1. Ini 3S1 ini. Nah, 3S1 ini, 3S1 itu terlihat bahwa konfigurasi elektron itu berakhir pada subkulit S. Ini kan berakhir pada subkulit S ini. Yang diisi 1 elektron. Nih, 1. Maka 11Na terletak pada 1A. Kenapa dia 1? Karena dia terakhirnya 1 ini. NS1.
sedangkan N terbesarnya ada angka 3, ini 3, maka itu 3 itu menyatakan meletaknya pada periode. Periode. Jadi Muhammad tadi mana? Halo Muhammad. Pak. Muhammad. Pon. Bisa dipahami ini Muhammad? Nggih, Muhammad ya? bisa. Iya Nggih. ya. Oke. Jadi cara menjawabnya adalah kamu jawabnya menggunakan setiap dia S itu selalu dimulai dengan 2. 2. Oh, ini. Ini mulai dari sini dulu. Yang satu dari mana? Ini. Oke. Khusus Muammar aja. Nih Muammar. Saya mau Muammar. Ambil kertas, pulpen. Misalnya Muammar. Misalnya 12 mg. 12 mg. Gimana konfigurasi elektronnya? Khusus Muammar. Yang lain diam. Muammar, silakan. Sementara Muammar mengerjakan, nanti beritahu Bapak kalau sudah selesai. Pak, saya sudah selesai. Kita lanjut yang selanjutnya. Ini 20 CA. 20 CA tadi Dewi Novita jawabnya. Dewi Novita. Ya, Pak. Halo Dewi Novita. Ya, Pak. Oke, perhatikan Dewi Novita. Sudah benar. Dewi Novita sudah benar. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Nah, terakhirnya kan 4S2 dia. Nah, karena dia terakhirnya 4S2, 2 ditambah 2, 4, ditambah 6, 10, ditambah 2, 12, ditambah 6, 18, ditambah 2, 20. Nah, ini 20 ini konfigurasinya adalah sudah benar. Terakhirnya apa? 4S2, 4. Angka 4 itu menunjukkan periodenya, sedangkan angka 2 yang ada pada NS-nya, NS2 itu adalah menunjukkan ya. Kemudian tadi ada, kita lanjutkan, ada 16S. Nur Hikmah. Halo Nur Hikmah. Pak. Ya, Nur Hikmah sudah benar, sudah. Golongannya adalah Nur Hikmah. Nur Hikmah tadi menjawabnya adalah golongan 4A periode 3. Golongan 4A periode 3. Ini ya, 4A periode 3. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. 3P4. Kalau ada yang nulis 2P4 itu berarti kekeliruan saja. 3P4. S ditambah P yang terakhir. Nah, karena dia blok terakhirnya adalah S dengan P, makanya karena dia terakhirnya P, kalau dia berakhir pada P, maka yang diperhitungkan adalah S dan P. 2 ditambah 4. 2 ditambah 4 pada subkulit S dan subkulit P. 2 ditambah 4 itu 6. Maka 16S terletak pada 6A. 6A. Periodenya berapa? Dilihat dari periode N terbesarnya. Angka terbesar di depan subkulit adalah angka 3. Sehingga maka periodenya adalah terletak pada periode 3. Oke. Kemudian lanjut. Muammar sudah selesai belum? Muammar? Sudah, Pak. Sudah. Muammar gimana? Gimana konfigurasi elektronnya 12 mg? 1S2, 1S2, betul? 2S2, Betul. 2S2, Bentar, ulang. 1S2, 2S2, 2P6, 2P6, 3S2. 3S2. Golongan berapa dia? Golongan 2A, Pak. Periode 3. Periode 3. Periode 3. Oke. Selamat untuk Muammar, sudah bisa ya. Betul ya, Muammar ya. Pokoknya kamu ngikut aturan-aturan yang ada ini. Oke. Lanjut sekarang. Kita lanjut FE. FE ini tadi yang jawab banyak. Tadi ada Niki, ada Lorin, ada siapa lagi tadi? Pokoknya yang bisa ada Danda dan seterusnya tadi saya lihat
kenapa saya tidak menanyakan konfigurasinya, saya yakin bahwa teman-temannya sudah di atas rata-rata sudah bisa gitu ya. Jadi jawabannya adalah untuk 26 FE itu adalah terletak pada golongan 8, 8B. 2 ditambah 6 itu 8. 2 ditambah 6, 8. Kalau 2 ditambah 7, seharusnya 9. Masuk ke 8 ya, ingat ya. Ini, misalnya 4S2, 3 di 7. Itu nomor 27 misalnya. Coba perhatikan. Halo, hai. Halo. Kalau Bapak bilang, coba. Kalau Bapak bilang halo, kamu jawabnya hai. Tapi kalau Bapak bilang hai, kamu bilangnya halo. Halo. Hai. Ya, betul. Kalau hai. Halo. 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 Hai. Ya. Nah, gitu ya. Halo. Gini, kalau misalnya dia 27, coba perhatikan. Perhatikan semua. Kalau misalnya dia 27. 27 itu kan 1S2, 2S2. Ini 27X ya. Mbak, perhatikan. Seandainya ini saya buat 27X, bukan 26FE. 27X itu berarti yang beda itu di sininya saja. 3 di 7. Berarti 2 ditambah 7 itu sebenarnya 9. 9 itu letaknya pada golongan 8A. Jadi 2 tambah 7 itu seharusnya 9. Jadi juga dianggap 8. 2 ditambah 7, 9 itu 8. 2 ditambah 8 itu 10 juga dianggap 8. Jadi 8A itu ada kemungkinan konfigurasi elektronnya adalah N di 6, N di 7, N di 8. Paham maksudnya? Ya. Jadi ada kemungkinan N di 6, N di 7, N di 8. Jadi 3 itu letaknya ini. S2 N di 6, 8. N2 N di 7, 9 itu 8 juga dianggap. S2 N di 8 itu dianggap 10 itu 8 juga. Ya. Paham maksudnya? Jadi ada 3 konfigurasi di situ, itu ada kemungkinan. Nah, kalau berakhir pada S, maka dia A. Kalau dia berakhir pada P, maka digabung S dan P. Kalau dia berakhir pada D, maka digabung pada S dan D. Oke, itu ya. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kalau misalnya dia terletak pada golongan lantanida dan aktinida. Sebenarnya ini adalah pelajaran di kelas 3 sebenarnya. Tapi Bapak kasih bayangan saja. Ini sebenarnya konfigurasi elektron ini kalau dia berakhir pada terakhirnya ada F. Kalau dia terakhirnya itu adalah ada F ya. Ada 4F. 4F itu lantanida. Tapi kalau dia nanti ketemunya 5F, maka dia ada aktinida. Ya. Saya kira itu gambaran saja. Nanti penjelasan lebih lanjutnya bisa nanti kita di pelajaran selanjutnya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu? Tidak dapat. Kalau tidak ada pertanyaan, sebelum kita mengakhiri karena kita habisnya adalah pada pukul 8.15, Bapak ingin absensi dulu sebelum kita keluar. Bapak escape dulu. Yang apa? Yang ini. Coba yang fotonya tidak ada, dikeluarkan dulu fotonya. Saya mau absen. Ini langsung ya. Absen Zoom. Saya sekarang absen. Saya absen Zoom-nya. Abel ada nggak Abel? Sebelumnya 1 Abel. Agatha Mona Lisa. Ini absen terakhir anak habis. Coba perhatikan. Abel ada nggak? Tidak hadir. Alfa. Agatha Mona Lisa. Alfa. Alexandro.
Alfa. Alsafia Sarita. Tidak hadir. Pokoknya Alia Herlinda. Alia. Pak. Ada. Ada ya. Andrean. Andrian Jingu. Alfa. Ari Sigit Julian. Wanan kamu Ci, ditakun-takun. Nia satu dulu ya. Danda. Hadir, Danda Pak. hadir ya? Hadir. Daniel. Jam 7. Daniel. Juliana Giovanni. Alfa. Destrina. Alfa. Yos Teviar. Alfa. Dina Melianti. Alfa. Yui Nopitasari. Hadir. Yui Nopitasari mana? Oke, Yui Nopitasari hadir. Dewi Siti Wulandari. Hadir Pak. Elsie mana? Alfa. Gladizia Putri Utami. Hadir Pak. Hadir. Intan Sari mana? Intan Sari Alfa. Janu. Alfa. Jovan. Alfa. Lara Alfa. Loren ada. Hadir, Pak. Milawati. Alfa. Rona Nur Sapitri. Banyak yang nggak hadir ini. Tasya. Jangan keluar dulu jangan keluar ya. Tasya mana? Tasya. Alfa. Tegar Algifari. Aduh mana Mang? Tegar Pratama. Pak. Titi Paujiah. Alfa. Tri Ramadana. Alfa. Vidya Paramita. Alfa. Pina. Winda. Alfa. Wisnu Riandika. Alfa. Oke, itu Mia 1 sudah. Yang hadir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mia 2. Perhatikan Mia 2 ya. Aulia Rahmah. Hadir Pak. Hadir. Ayub. Alfa. Bayu. Alfa. Citra. Ipen. Imelda. Ada, Pak. Ada ya. Imelda ada. Mana Imelda? Ada. Mana Imelda? Oh. Imelda mana? Ini, Pak. Oh ya, sorry. Imelda. Ya, sip. Imelda ada. Imelda Ananda, betul. Indah Normalasari. Hadir Pak. Hadir. Liha mana? Liha Bebianti. Alfa. Muhammad Parija Firdaus. Alfa. Miftah Basar. Hadir, Pak. Hadir tadi. Mikhaelson nggak ada. Mira Alfa. Muhammad Rapli. Alfa. Muhammad Yuda hadir. Mutia Aminin mana? Nggak ada. Nabila Dawiyah. Hadir Pak. Hadir. Nadia Permata. Nggak ada. Nadina Indah Permata Hati. Ada? Nggak ada. Alfa. Najula ada? Nggak ada ya. Nia Regina nggak ada. Niki Tirto hadir ya? Hadir. Pak.
Oktobersi. Oktobersi. Oktobersi ada? Bersih-bersih dia di sini. Nggak ada? Nggak ada, Pak. Mulut Bapak aja mulut. Bapak mulut. Olias ada nggak Olias? Nggak, di akunnya dia namanya bersih-bersih gitu. Olias nggak hadir ya? Niko, Niki? Biasanya nggak ada ya? Nggak ada ya sekarang ya? Dia nggak barengan lagi Pak, sudah Pak. Oke, thank you. Berarti Alfa ya. Francisca. Francisca. Francisca Naka Trimurni. Nggak ada. Alfa. Beritahu temannya, Bapak mulai dari sekarang saya absen terus Zoom-nya. Ini pesan dari Kadisdik kemarin. Kalau Zoom di absen anaknya. Ya, Pak. Jangan cuman dipoto. Kalau dipoto bisa terlewati. Priscilia mana? Hadir, Pak. Priscilia, Elis, mana Priscilia? Angkat tangannya. Oh ya, betul. Selfie Farida. Hadir, Pak. Mana? Ya, angkat tangan. Biar Bapak hadir langsung tangannya gini. Biar Bapak lihat. Ini kan di monitor saya bisa lihat. Serliani. Serliani mana? Alfa. Seramidia. Alfa. Serina. Alfa. Selvia Marcelina. Alfa. Tia Elsa Pratama. Tia mana Tia? Alfa. Pokoknya nggak hadir Alfa. Yunita Yun. Yunita. Alfa juga. Sekarang lanjut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 mending. Ini 2. Sekarang ini 3. Ini 3 Zoom. Hari ini 15. 10. Anissa Haryani. Anissa Haryani mana? Alfa. Alfa, pokoknya kada hadir Alfa. Elsia Putri. Alfa. Elvira. Hadir, Pak. Elvira mana? Angkat tangannya. Mana? Oke, Elvira. Mana Elvira? Oke, thank you. Sorry. Elvira. Hairunisa. Hairunisa Alfa. Khoirina. Ingrid. Alfa. Lia Banuwati Sidik. Lia Banuwati tadi hadir. Lia mana Lia? Tadi ada orangnya. Lia Banuwati. Mana? Angkat tangannya. Mana? Kamu ada lihat? Di 1. Mana Lia? Lia angkat tangannya. Mana? Ada suaranya Jekam. Ya Allah, Bapak. Oke, atas. Oke. Sudah Bang. Lindi mana Lindi? Lindi mana Lindi? Lindi Alfa. Muhammad Bintang Saputra. Mana? Apa ya? Bintang. Muammar Palah tadi ada. Biar Pak. Arya, Muhammad Arya Fadil. Tadi ada saya lihat. Muhammad Arya tadi ada ya? Enggak ada. Ya. Oh, Muhammad Ada, Arya Pak. tadi ada. Ada mana Arya mana? Muhammad Arya mana? Oh, iya. Keluar kalau ke sini. Oke, baju batik. Muhammad Gunadianom. Sip. Oke, thank you Arya. Muhammad Gunadianom. Hadir. Alfa. Nordea Aulia Alfa. Noranda Alfa. Nur Hikmah. Hadir, Pak. Tadi ada Nur Hikmah. Iya, Nur Hikmah hadir. Hadir. Novia Silviani. Hadir. Ini Novia. Ada, Pak. Hadir. Nur Arini Farida. Iya, Nur Arini Farida.
Nur Arini Frida Alfa. Nur Baitin Eba Alfa. Nur Fitria Irawan. Hadir, Pak. Hadir. Putri Ayuni. Hadir, Pak. Rahmat Halik. Rahmat Halik mana? Oh, Anissa Haryani ini mana Anissa? Anissa Haryani ini kayaknya ada tapi videonya kada hidup. Mana orangnya? Anissa Haryani ini ada nih orangnya nih. Mana orangnya? Ada, Ini Pak. salah. Anissa Haryani mana? Tuh, Pak. Oh, Ada. hadir. Hadir. Kamu kemana? Buka. Jadi mati video orang. Orang absen ikam jangan buka. Menikam buka Alfa ikam. Pelet, Pak. Jangan buka. Muhammad Far. Jangan buka dulu. Kalau sudah absen ya kurang lebih. Kalau belum jangan. Nih Muhammad Gunadiano ini mana? Muhammad Gunadiano. Siap. Hadir, Pak. Oke. Oke, satu dua lagi Pak. Rahmat mana? Ada. Rindi? Sasa? Hadir, Pak. Sultan? Sasa tadi hadir ya? Sasa hadir. Sultan? Hadir. Hadir. Tiara Nazwa? Hadir. Oke, saya kira demikian. Oke, sekali saya foto dulu Pak SD. Kalau sudah dipanggil nanti boleh nge-live langsung ya. Jadi karena kita waktunya sudah. Orang itu kalau dipanggil langsung. Oke, saya kira cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf Pak SD. Waktunya lebih dari 1-2 menit. Sampai jumpa minggu selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum. Ya, terima kasih kepada Pak Aspiranto yang sudah menyampaikan materi dan juga buat anak sekalian. keluar. yang sudah mengikuti video. Kita lihat dulu ini dan kita Karena aku lambat masuknya lul. ulangnya bisa kalian. Habis ini apa lagi, ya? Atau lihat di Facebook. Ya. Terima kasih, selamat pagi dan selamat melanjutkan ke Bahasa Inggris. delapan. Ya, Pak.